Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatimmu shalihat. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin waftah alaina futuhal arifin. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang kami hormati al-muhtaram, sahabat kami tercinta Al-Ustadz Anjas Agung Pratama LC. Yang kami hormati perangkat kelurahan, yang kami hormati ketua Masjid Muhsin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Muhsin, dan santri-santri, adik-adik yang kami hormati dan kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini di masjid yang penuh keberkahan ini dalam rangka safari maulid dakwah. Salawat serta salam telah tercurahkan kepada junjungan kita, manusia paling mulia dari awal zaman hingga akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati itu akan tenang ketika berada pada tempat yang semestinya, dan hati itu akan merasa resah, gelisah ketika tidak berada pada tempat yang semestinya. Maka ketika kita berbicara tentang ketenangan hati, maka jika kita berbicara tentang hati dan ketenangan, apakah yang membuat hati kita tenang? Apakah dengan kekayaan membuat hati kita tenang? Apakah dengan kekuasaan membuat hati kita tenang? Dan apakah dengan gelar, jabatan dan ilmu yang membuat hati kita tenang? Kalaulah dengan kekuasaan itu membuat kita tenang, maka Fir'aunlah yang berhak mendapatkan ketenangan. Kalaulah dengan kekayaan hati kita bisa menjadi tenang, maka Qarunlah yang berhak menjadi ketenangan. Dan kalaulah dengan ilmu, dengan pangkat, dengan jabatan hati kita bisa menjadi tenang, maka Bal'amlah yang berhak mendapatkan ketenangan. Namun ketika kita membaca tarikh-tarikh, membaca sejarah mutaqaddim, sejarah yang berlalu, kita melihat ada Qarun yang dengan hartanya, Bal'am dengan ilmunya, dan Fir'aun dengan kekuasaannya, pada akhir zamannya, pada akhir hayatnya, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah yang menjadi, atau apakah yang membuat kita menjadi tenang? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan ketenangan pada hati orang-orang al-mu'min. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka hati kita menjadi tenang. Dalam kalimat Quran, ala bi dzikrillah, zikrullah. Bagaimana kita mendapatkan zikrullah? Maka dijawab dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mararta bi riyadil jannah fartafa'u. Apabila kalian melihat taman-taman surga, maka bersinggahlah dengan penuh rasa cinta, penuh rasa sukacita. Maka sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Wa nahnu na'ishu fid dunya. Kita semua sedang berada di dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, riyadul jannah majalisul dzikr. Riyadul jannah hilakul dzikr. Taman-taman surga di dunia adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis salawat yang kita pada malam hari ini bisa berkesempatan untuk bertemu, bertatap muka dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita bertemu pada masjid yang penuh keberkahan ini, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 4 keistimewaan. Ada 4 keistimewaan kita mengikuti majalis zikir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nasalat alaihimus sakinatu wa ghasyathumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman indahu." Ada 4 keistimewaan bagi kita semua ketika mengikuti majalis zikir seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Adapun yang pertama, nazalat alaihimus sakinatu, Allah turunkan ketentraman pada hati kita semua. Maka jika tidak heran ketika kita berkumpul pada malam hari ini, kita merasakan ketenangan batin. Terus yang keistimewaan kedua, wa ghasyathumul rahmatu, Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Maka salah satu doa yang paling mustajab adalah ketika berada majalis zikir. Karena apa? Karena Allah turunkan rahmatnya. Adapun keistimewaan yang ketiga, wa haffathumul malaikatu, Allah turunkan malaikat-malaikat yang mengelilingi kita, mereka bertasbih, bertahmid mendoakan kita semua. Dan keistimewaan yang terakhir adalah wa dzakarahumullahu fima indahu, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita di hadapan para penduduk langit. Jamaah Masjid Muhsinin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi sebab diampuni kita semua dari dosa-dosa, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada zaman itu, yaumun la yanfa'u malun, tidak bermanfaat harta kalian, wala banun, tidak bermanfaat anak-anak kalian, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu." Manusia pada sejatinya mati. Manusia pada sejatinya tertidur. Ketika mereka mati, mereka akan baru menyadari bahwa mereka berada pada alam yang lain. Kelak pada zamannya akan kita melihat, kalaulah hari ini banyak yang beranggapan bahwa dunia yang sekarang kita hidup adalah dunia nyata dan akhirat yang diceritakan dalam hadis dan Al-Quran adalah cerita histori belaka, maka sampai pada masanya nanti, pada satu waktunya nanti, akhirat akan menjadi sebuah kenyataan dan dunia yang kita hidup sekarang adalah sebuah cerita. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum pembuka yang bisa kami sampaikan. Insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan tausiah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Anjas Agung Pratama LC. Bapak-bapak ibu semuanya, apakah ada yang tahu arti LC? LC adalah sebuah gelar ketika kita telah melaksanakan atau menempuh pendidikan di luar negeri. Kebetulan sahabat saya ini merupakan lulusan dari luar negeri, dari Yaman. Maka kita harapkan bisa mendengar tausiah ceramah yang akan beliau sampaikan. Mungkin cukup sekian dari kami selaku alumni Pesantren Modern Al-Salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan khilaf kata tingkah laku. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.